Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bima Senaji dengan NPM 220810101116. Di sini saya akan mengerjakan UAS pemrograman lanjut dengan kode D081. Jadi di dalam UAS ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama mengenai deklarasi struct barang, kemudian deklarasi array dari struct barang, prosedur untuk menambah data barang, prosedur untuk menampilkan data barang, kemudian prosedur untuk mengumpulkan data berdasarkan nama dan menampilkannya, kemudian membuat fungsi untuk mencari data barang berdasarkan nama dengan return value berupa index array. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke VS Code. Di sini saya menggunakan bahasa C++. Yang pertama, kita mengetikkan include IOStream. Nah, ini gunanya untuk apa? Include IOStream ini untuk mengambil package standar dari C++ yang bisa kita gunakan untuk operasi-operasi standar seperti input ataupun output. Kemudian selanjutnya, kita perlu mengetikkan using namespace std. Nah, ini digunakan untuk apa? Using namespace std digunakan untuk operasi string agar kita tidak perlu menggunakan keyword std setiap kali kita menggunakan fungsi cin atau cout. Kemudian sebenarnya saya sebelumnya sudah membuat program yang sesuai dengan kriteria UAS dari awal sampai akhir, namun kita mulai bahas perlahan di sini. Yang pertama adalah deklarasi struct barang. Kita langsung copy paste saja. Jadi deklarasi struct barang ini struct dengan nama barang, kemudian di dalamnya terdapat properti nama dengan tipe data string, kemudian harga dengan tipe data integer. Selanjutnya, saya menambahkan fitur maksimal dari array, bukan fitur, lebih tepatnya untuk membatasi dari jumlah data array di dalamnya. Nah, saya membuat data array ini maksimal hanya sampai 5. Nah, di sini kita menggunakan konstanta dengan tipe data integer dengan nama max barang sama dengan 5. Selanjutnya, kita mendeklarasikan array dari struct barang. Nah, di sini saya membuat array daftar barang dengan tipe data struct dengan nama barang, dan di dalam array daftar barang ini mempunyai nilai data max barang atau sejumlah 5 buah data. Selanjutnya, saya membuat jumlah data barang saat ini. Nah, yang kita paste saja, jadi jumlah barang saat ini dimulai dari 0. Kemudian kita masuk ke prosedur untuk menambahkan data barang. Jadi di dalam sini kita membuat prosedur tambah data barang. Jadi di sini kita menggunakan if else. Jadi jika jumlah barang kurang dari max barang yang sama dengan 5 ini, maka data bisa dimasukkan. Jadi ketika kita menginputkan data, data akan otomatis ditangkap oleh array daftar barang dengan indeks jumlah barang yang dimulai dari 0, kemudian dimasukkan ke properti nama. Begitupun juga dengan harga barang juga dimasukkan ke properti harga dengan array daftar barang. Kemudian apabila semua data ini sudah berhasil diinputkan, maka jumlah barang akan bertambah dengan kode jumlah barang plus plus, berarti jumlah barang ini bertambah 1 nilainya. Data berhasil ditambahkan. Nah, apabila array ini sudah penuh, atau array yang kita masukkan ini kapasitas sudah penuh dengan 5 buah data, maka dia akan menampilkan array barang sudah penuh dan data yang diinputkan tidak bisa dimasukkan. Selanjutnya adalah membuat prosedur untuk menampilkan data barang. Kita copy dulu, kemudian kita paste. Di dalam sini, simpel saja, kita menggunakan perulangan. Jadi untuk menampilkan data, kita membuat perulangan integer i sama dengan 0 dan i kurang dari jumlah barang. Artinya apa? Jadi iterasi ini hanya sampai sepanjang jumlah data di dalam array. Nah, jika data yang diiterasi ini sudah mencapai dari data terakhir, maka otomatis akan selesai perulangannya dan akan menampilkan semua datanya. Selanjutnya adalah prosedur untuk mengurutkan data barang berdasarkan nama. Ini kita copy, kemudian kita paste. Di dalam sini, kita membuat prosedur dengan nama root data barang yang di dalamnya menggunakan for di dalam for. Oh ya, untuk prosedur pengurutan data ini saya menggunakan algoritma bubble sort. Kenapa? Karena saya merasa bubble sort ini adalah salah satu algoritma sorting yang menurut saya mudah untuk dipahami dan diterapkan. Jadi simpelnya kita membuat iterasi pertama, data dimulai dari 0 dan data ini kurang dari jumlah barang min 1 plus plus i. Kemudian di dalamnya kita membuat lagi perulangan dengan integer c sama dengan 0, c kurang dari jumlah barang min 1 plus plus c.
Jadi simpelnya, jika array dengan indeks J ini lebih besar daripada indeks setelahnya, maka data ini akan di-swap. Nah, fungsi swap ini bukan prosedur yang saya buat, tapi melainkan ini adalah built-in function yang sudah ada di C++, bisa dilihat di sini. Jadi kita bisa tinggal pakai. Jadi dengan memasukkan parameter pertama dan parameter setelahnya, maka parameter setelahnya dan sebelumnya akan ditukar nilainya. Bila sudah berhasil ditukar, maka akan menampilkan informasi bahwa data ini berhasil diurutkan menggunakan algoritma bubble sort. Selanjutnya adalah fungsi untuk mencari data barang. Nah, fungsi ini, bentar saya copy dulu, kemudian saya paste. Di dalam fungsi ini akan mengembalikan nilai integer. Nah, di dalam ini simpel saja. Jadi parameter yang dimasukkan ini bernama nama barang. Jadi kita menggunakan perulangan for biasa. Jadi for ini dimulai dari indeks ke 0 dan indeks ini akan mengalami perulangan sampai jumlahnya itu panjang dari array-nya. Kenapa kurang dari jumlah barang? Karena array kan indeksnya dimulai dari 0, sedangkan perulangan kan dimulai dari 1. Jadi benar saja jika dikurangi dari kurang dari 1 atau kurang dari jumlah barang. Kemudian jika daftar barang indeks yang diterasi ini nilainya, nama barangnya sama dengan yang dicari, maka akan mengembalikan indeksnya. Tapi namun apabila tidak, dia akan mengembalikan return min 1 yang berarti tidak mengembalikan apa-apa atau false. Selanjutnya, kita akan masuk ke integer main. Mungkin bisa langsung di copy paste semuanya karena ini sangat panjang sekali. Di dalam integer main ini saya membuat while yang di dalamnya terdapat dashboard, selamat datang, Bima Grocer. Kenapa Bima Grocer? Karena Bima Grocer merupakan nama saya, itu Bimanya. Dan selanjutnya terdapat pilihan dari tambah data, tampilkan data barang, urutkan data barang berdasarkan nama, cari data barang, yang terakhir keluar. Nah, setiap menu yang dipilih oleh user akan masuk ke dalam variabel pilihan. Nah, di dalamnya lagi saya membuat switch case. Jadi apabila pilihan ini nilainya 1, maka dia akan masuk ke prosedur tambah barang. Apabila 2, menampilkan data barang. Apabila 3, mengurutkan data barang dan juga menampilkannya. Apabila keempat, maka otomatis dia akan masuk ke function cari data barang di sini. Jadi kita masukkan nama barang yang dicari apa, kemudian ditangkap di variabel nama cari, kemudian akan dimasukkan ke prosedur cari data barang sebagai argumen nama carinya, kemudian akan dicari. Jika indeksnya tidak sama dengan min 1, maka barangnya keluar. Tapi jika nilainya min 1, maka tidak ditemukan, kan tidak ada indeks dengan nilai min 1. Apabila sudah, break, kemudian jika memilih menu 0 ini, program akan berakhir, dan secara default ini yang berarti di luar dari pilihan di atas, maka akan menampilkan pilihan tidak valid, kemudian akan silakan pilihan lagi. Nah, apabila user memilih pilihan selain 0, maka perulangan ini masih akan terus berlanjut. Tapi jika user memilih pilihan 0, maka uh, perulangan ini akan selesai dan program ini akan berakhir. Mungkin tanpa berlama lagi, kita langsung masuk ke demo program, kita run dari kode yang telah dibuat. Oke, selamat datang di Bima Grocer. Jadi yang pertama, kita menambahkan data barang, contoh namanya Aqua, kemudian harga barangnya 5.000. Nah, data sudah berhasil di-input, kemudian kita coba lihat dengan tampilkan barang. Sudah terinput indeks ke 0 dengan nama Aqua dengan harga 5.000. Kemudian untuk mengurutkan data barang, kita perlu menambahkan data lagi. Jadi kita tambah lagi dengan nama Rinso. Nah, harga barang contohnya 10.000. Nah, data sudah muncul, kemudian mungkin kita perlu menambahkan data barang lagi agar lebih bervariasi jumlah datanya. Tambahkan lagi mungkin dengan nama bank. Untuk kita beri nama 2.500. Nah, kita tampilkan semua data barang, akan tampil semuanya beserta indeksnya. Kemudian kita mencoba mengurutkannya. Maka otomatis akan urut berdasarkan nama. Yang pertama dari Aqua, Peng, kemudian yang terakhir Rinso. Kemudian kita mencoba untuk mencari barang. Untuk kita cari Rinso. Rinso ini indeks keberapa ya? Oh, ternyata Rinso ini ditemukan pada indeks kedua. Kemudian kita kembali lagi untuk menampilkan barang. Dan sepertinya semua menu yang tersedia sudah kita pilih. Jadi kita pilih keluar. Dan otomatis program berakhir. Mungkin itu saja pemenuhan evaluasi akhir semester mata kuliah pemrograman lanjut dengan kode D081. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.